Yang kedua, ya, yang juga hukumnya sama panjangnya dengan mad tabi'i, ini dalam riwayat Imam Hafs. Ya, karena dalam riwayat imam lain, ya dalam riwayat seperti Imam Warsh itu berbeda. Ya, berbeda karena mad ini mad badal namanya, itu dibaca ada yang 4 harakat, bahkan ada yang sampai 6 harakat. Nah, namun kita eh, mengikuti riwayat Imam Hafs, ya, qiraah Imam Asim, ya. Baik. Apa itu mad badal? Ya. Mad badal adalah setiap hamzah yang dibaca panjang. Ya. Huruf hamzah yang dibaca panjang. Jadi setiap kita mendapatkan ada huruf hamzah yang dibaca panjang, berarti ada hamzah setelahnya ada huruf mad. Iya. Sehingga hamzahnya bisa jadi panjang. Maka itu namanya mad badal. Ya. Baik kita temukan di awal kata atau di tengah kata, ya, maka itu disebut mad badal. Iya. Jadi mad badal adalah hamzah yang dibaca panjang. Nah, dalam definisi lain ada huruf mad yang didahului oleh hamzah. Tapi praktisnya hamzah yang dibaca panjang. Ya, baik di awal atau di tengah. Iya. Nah, namun dalam qiraah Imam Hafs, ya, itu ini disebut mad badal. Kenapa mad badal disebut mad badal? Kenapa disebut badal? Badal itu juga artinya pengganti. Disebut badal pengganti karena lafadz ini, ya, huruf hamzah yang dibaca panjang di sini itu aslinya adalah 2 hamzah yang bertemu. Yang pertama berharakat, yang kedua sukun. Nah, jadi lafadz amanu ini itu aslinya adalah a'manu. Ya, a'manu. Ya, jadi amanu aslinya a'manu. Jadi 2 hamzah bertemu, pertama berharakat, yang kedua sukun. Iya. Dalam qiraah Imam Hafs, iya. Dalam riwayat Imam Hafs, iya. Ketika ada hamzah yang bertemu, yang pertama berharakat, yang kedua sukun, maka itu harus diibdal. Apa itu ibdal? Yaitu diganti. Ya, diganti dengan huruf mad yang sejenis dengan harakat hamzah sebelumnya. Contoh ini. Ini aslinya amanu, aslinya a'manu. Ya, berarti hamzah pertama berharakat fathah, hamzah kedua sukun. Maka hamzah kedua ini harus dibadal. Yang hamzah yang sukun yang kedua harus dibadal. Dibadal dengan apa? Dengan alif. Ya. Kenapa alif? Karena menyesuaikan dengan harakat fathah sebelumnya. Jadi alif itu kan mirip-mirip dengan fathah. Iya. Jadi sejenis, ya, yang sejenis. Jadi diibdal, diganti dengan huruf yang sejenis. Ya. Maksudnya sejenis. Jadi kalau alif itu jenisnya adalah fathah. Kalau waw itu jenisnya dhamma. Waw, dhamma itu waw seperti waw kecil. Ya. Kalau ya itu ya kasroh. Biasa dalam penulisan ya garis bawah. Ya, itu kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada hamzah bertemu, ada 2 hamzah bertemu. Yang pertama berharakat, yang kedua sukun. Dalam riwayat Imam Hafs itu harus diibdal. Diganti hamzah yang kedua dengan huruf mad yang sejenis dengan harakat sebelumnya. Iya, maksudnya sejenis dengan harakat hamzah sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah hamzah berharakat fathah, maka diganti dengan alif. Kalau sebelumnya adalah hamzah berharakat dhamma, maka hamzah di sini diganti dengan waw. Utu ini aslinya utu. Ya, diganti dengan waw karena huruf hamzah sebelumnya berharakat dhamma. Imanan aslinya i'manan. Jadi hamzah juga di sini. Karena bertemu 2 hamzah, yang pertama berharakat, yang kedua sukun, maka harus diibdal. Maka ibdal dengan diganti dengan ya karena menyesuaikan dengan harakat hamzah sebelumnya, yaitu kasrah. Nah, itu. Karena terjadi ibdal, terjadi pergantian di dalamnya, maksudnya diganti huruf hamzah ini, ya, maka inilah yang disebut dengan badal asli.
Iya, jadi badal juga ada pembagiannya. Iya. Inilah yang disebut badal asli, artinya asli betul terjadi ibdal di dalamnya. Nah, kemudian ada contoh lain, ada seperti ini, Al-Quran. Ada juga hamzahnya yang dibaca panjang. Yura'un, hamzahnya juga dibaca panjang. Ja'u, ya, juga hamzahnya dibaca panjang. Nah, apakah juga ini berasal dari Dari lafaz Al-Qur'ana, yura'una dan ja'u? Ya, ternyata tidak. Ya, lafaz Al-Qur'an bukan berasal dari Al-Qur'ana, tapi dia berasal aslinya ya Al-Qur'an. Ya, jadi tidak ada perubahan dalam lafaz ini. Iya. Tapi apakah ini disebut dengan mad badal? Iya, ini juga disebut mad badal. Namun tidak disebut badal asli, tapi disebut badal syabih bil badal. Ya, disebut mad syabih bil badal. Syabih artinya menyerupai badal. Ya, tapi pada intinya semuanya disebut mad badal. Ya, karena ya adanya hamzah yang dibaca panjang. Jadi makanya definisinya setiap hamzah yang dibaca panjang itu namanya mad badal. Iya, namanya mad badal. Namun ada badal yang asli, artinya yang terjadi perubahan di dalamnya, yang betul-betul hamzahnya di situ diibdal menjadi huruf mad, dan ada yang ya memang tidak terjadi ibdal di dalamnya. Ya, karena memang aslinya ya seperti itu. Ya, seperti ini Al-Qur'an. Abai khati'ina, semuanya seperti itu. Iya. Nah, inilah mad badal. Kemudian hukumnya apa? Dihukumi sama dengan mad tabi'i. Dihukumi sama dengan mad asli, yaitu panjangnya 2 harakat. Iya, panjangnya 2 harakat. Iya, jadi semua ini ya dihukumi sama dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Iya. Iya. Saya kira jelas ya. Iya, jelas tentang apa itu mad badal. Iya, jadi semua hamzah yang dibaca panjang. Itu namanya mad badal. Semua hamzah yang dibaca panjang itu namanya badal. Kalau terjadi perubahan di dalamnya karena bertemunya 2 hamzah yang lalu kemudian diibdal, diganti menjadi huruf mad, maka disebut badal asli. Namun kalau aslinya ada hamzah yang dibaca panjang tapi bukan karena pertemuan 2 hamzah, maka disebut badal, disebut mad syabih bil badal. Ya, syabih bil badal, ya, yang semuanya ya masuk dalam lafaz mad badal. Ya, mad badal. Ya, yang panjangnya dihukumi sama dengan mad asli atau mad tabi'i.